Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. La hadratil nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa shalihin wa ulama'il 'amilin wa musannifin wa mu'allifin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sadatina sufiyatil muhaqqiqin khususan ila sultanil awliya as-sayyid Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa sayyidil awliya ila wal awliya islam wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masayyidina wa asatidina wa mu'allimina بالواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية خصوصا إلى مؤلفة كتاب الشيخ مصطفى البليمي رضي الله عنه سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Setelah kita membahas tentang bab pertama al-iqdam, bab kedua tentang as-sabru, sekarang kita masuk bab yang ketiga tentang an-nifaq. Tapi hanya bisa dibuka. Halaman berapa? Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa ashabihi bidari amin. An-nifaqu ay hadha sifatul munafiq. Nifaq itu yang dimaksud adalah sifat munafik. Apa itu munafik? Munafik itu lisan dan hatinya tidak sama, perbuatan dan keinginannya tidak sama. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan dengan hatinya berbeda. Atau disebut pula orang yang pelin-pelan, tidak punya pendirian. Atau orang yang berkhianat terhadap apa-apa yang telah disepakati. Itu kategori nifaq. Kita baca dulu. Lam aro ora ningali ingsun bainal qalani ing dalem antarane pakerti al-qablihan kang ora wasifati dororoti lan sifat kang bahaya alladzi sarat kang lumaku apa sifatu doror fi jismil umat ing dalem jisime umat saroyana kang lumaku al-kahrobai itu listrik seperti strum listrik fil ajzami dalam biro-biro jism. Kolalata rupane siji pakerti akbah kang luwih
wala sifata asna lan ora sifat kang luwih rusak min da'in nifaqi saking penyakit sing disebut nifaq. Tidak ada penyakit atau akhlak yang lebih jelek serta sifat yang lebih berbahaya pada umat yang penyakit itu menjalar seperti listrik. Sampai kesetrum listrik itu dengan cepat menjalar pada seluruh. Demikian pula umat, kelompok, komunitas kena sifat munafik dengan cepat, maka seluruh bagian dari kelompok itu akan terjangkit sifat munafik. Maka disebut sifat ini adalah sifat yang paling bahaya, sifat yang paling merusak. Khalal abbah wala sifati asnaqo min anda inni mati, sifat yang paling membahayakan yang harus dihindari. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa yang disebut dengan akhlak ini harus dipahami dulu. Akhlak dalam bahasa Arab diterjemah dalam bahasa Indonesia menjadi budi pekerti. Banyak orang memaknai akhlak itu perbuatan, padahal bukan. Akhlak itu bukan perbuatan, tapi sifat yang ada di dalam hati. Akhlak itu sifat. Contoh, akhlak sakhwah. Sakhwah itu dermawan. Bila ini dimaknai perbuatan, maka orang miskin tidak ada yang punya sifat sakhwah. Apa sing ditenokno Anda ada. Maka sifat itu ada, maka akhlak itu adalah sifat. Secara istilahnya yang dimaksud dengan akhlak hayatul li nafsi, keadaan jiwa. Biha yang dengan keadaan jiwa itu tamilun, hati menjadi condong. Keadaan jiwa yang mengantarkan hati menjadi cenderung ila ahadil janibaini, di antara kedua sisi. Wa yatahissaru alaiha, serta mudah untuk melakukannya. Ahadul amroin, di antara dua urusan, imal hasan wa imal qabih, ada kalanya baik dan ada kalanya buruk. Ini definisi dari akhlak. Jadi akhlak itu keadaan jiwa yang hati menjadi cenderung serta mudah melakukan, baik itu baik atau buruk. Sebab ada kalanya akhlak itu akhlak tidak. Contohnya akhlak pedik atau bakhil, itu keadaan hati yang cenderung serta mudah untuk melakukan bakhil tadi. Jadi keadaan hati, bukan perbuatan. Contoh, ana wong tuwa delok anaknya jam itu sik turu padahal wis balik. Akhirnya mlebu kamarnya dibuka, anaknya digrujuk banyu. Ini kategori marah atau sabar? Marah atau sabar? Sabar. Lahiriahnya seperti marah, tapi sebenarnya bukan. Dia melakukan itu karena perintah agama. Justru kalau tidak melakukan berarti dia tidak bersabar melakukan perintah agama. Kan begitu. Yang penting mengerucuki banyu gak karo banting-banting. Karo banting-banting berarti marah. Jadi tidak bisa akhlak itu dilihat dohirnya saja. Tidak bisa seperti itu adalah definisi akhlak. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah disebut wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia itu ada yang mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir,
Wa ma hum bimu'minin, tetapi sebenarnya mereka itu bukanlah golongan orang-orang yang beriman. Lisannya mengatakan iman, tapi hatinya sebenarnya tidak. Jadi imannya itu hanya lisan saja, hatinya tidak iman kepada, tidak percaya kepada. Nah ini kategori orang-orang yang munafik. Dzalika utawi mangkono sifat munafik iku dzakul wadilun, penyakit kang banget, penyakit yang parah. Wal maradul fataku, lan penyakit al-fataku kang nyebabake mati. Aksara dhorron, akan menjadi banyak kejelekannya bil umati terhadap umat. Min al-ada dibandingkan menyerangnya para musuh. Alladzina rupane wong akeh yatahayyanuna kang padha nyerang sapa alladzina al-farasa lil intiqadi alaiha, ing kesempatan ngerusak alaiha yang umat. Wantiqadi biladiha min atrafiha, lan ngerusak sapa aduun biladiha ing negarane umat min atrafiha saking pinggir. Sifat munafik itu adalah penyakit yang bahaya serta mematikan dan akan membawa dampak kerusakan yang besar bagi umat. Dibandingkan serbuan musuh, musuh. Jadi kalau cara perang karo musuh itu dihadapi itu lebih mudah dibandingkan sifat munafik. Sebab sifat munafik itu akan menghancurkan umat, dan tidak hanya umat tetapi menghancurkan negara, menggerogoti negara. Itu sifat munafik, bahaya sekali. Maka dalam kitab ini dibahas secara khusus sifat munafik supaya dihindari. Innal adwa stuhune musuh al muhajima kang nyerang sapa musuh, ra'adhu weruhu ing musuh sapa al umat tahayya'at, sehingga cawis-cawis sapa umat lidaki adaru krana nulak adaru serangane musuh. Wasodi gorotahu, lan nyegah ing serangane musuh, bima kelawan barang waya barang atidun ladaiha, perlengkapan persiapan untuk melawan musuh, min wasail dafai, yang menjadi sarana untuk menolak musuh, wa asbabil masyadimah, dan menjadi sebab terjadinya perlawanan. Fa ilam tanaki mengelamun orang woso sop umat sararu ing nulak kejelekan musuh, kuliah sekabehan musuh. Fa inna mengkostuhuni kelakuan iku tadol nulak sop umat anda saking musuh, mas tatiku sak kuasane umat. Daro abu nulak ing musuh min awadi uduwati, saking dampak yang ditimbulkan dari serangan. Bila umat itu bertempur melawan musuh yang kayak perang, maka umat itu akan mempersiapkan diri dengan semua kemampuannya untuk menolak serangan musuh, menghindari serangan musuh, sebab musuh itu tampak kayak musuh. Dan dia akan mempersiapkan dengan persenjataan sehingga bisa melawan musuh yang sedang menyerang. Seandainya musuh itu lebih kuat, maka umat itu akan berupaya memperkecil resiko kerusakan
dengan melakukan perlawanan. Ini nek musuhnya ketok. Bila musuh itu nampak. Amal munafiku anapun munafik iku aduwul ummah, musuhe umat. Ar-Rabi itu kan manggon fi qalbihi ing dalem atine umat. Bahaya mongko utawi sifat munafik iku latar dari orang weruh sapa umat kaifa tuharibu, bagaimana memeranginya. Wala ta'rifu man huwa lituqawimahu, dan tidak diketahui siapa yang terjangkit penyakit munafik ini sehingga tidak bisa untuk dihilangkan. Bahwa mengetahui sifat munafik itu yudha'ifu quwwatihal ma'nawiyah, melemahkan kekuatan umat. Wa yuhadiru ambaton nahdotihal mubarakah, serta akan menghilangkan kebangkitan umat yang membawa keberkahan. Wa hiya utawi sifat munafik itu khayra bingung mimma yusibuha, terhadap apa-apa yang terkena penyakit munafik itu sendiri. Walha min da'ala ta'rifu kunha, serta bila umat itu terjangkit sifat munafik tidak bisa mengetahui dari mana asalnya sifat munafik. Wala masdaruhu, serta tidak diketahui hakikat dari sifat munafik. Perbandingannya, kalau musuh itu tampak, kita bisa berupaya untuk melawan. Tetapi bila musuh itu datangnya di dalam hati, terjangkitnya sifat munafik, maka sulit untuk diketahui. Perbandingannya ini terjadi pada zaman Rasulullah, contohnya waktu perang Uhud. Perang Uhud itu pasukan kafir berjumlah 3.000 orang, persenjataan lengkap. Pasukan Islam berjumlah 100.000 orang. Begitu Rasulullah bersama pasukan ini bergerak menuju tempat peperangan, yang 300 orang ini pulang, dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, gembongnya orang munafik. Kenapa mereka pulang? Karena mereka takut. Mereka tidak percaya dengan Rasul. Demikian pula pergerakan umat. Sampai duwe rencana, duwe program. Ketika program ini telah disepakati, kemudian dijalankan, di tengah jalan biasanya terus orang sing gembos-gembos. Nah, itu penyakit yang disebut dengan nifak, sifat munafik, dihantui dengan ketakutan. Maka akhirnya semua kegiatan tidak akan pernah berhasil. Jadi penyakit munafik itu penyakit yang muncul dari dalam, sehingga sangat sulit untuk diobati. Ono wong itu isinya ikut organisasi hanya sekedar untuk mendapat keuntungan dan lain sebagainya. Padha karo niku. Sampeyan wayah ono acara PHBI umpama ono siji anggota semangat. Ternyata semangat iki mau sebab didelok karo wong wedok sing disenengi, kan ono sing model ngono. Wong wedok iki mulai wis gak semangat meneh. Ini kategori sifat hati-hati. Akhirnya begitu sing wedok iki mau gak etok ya wis turu adalah, sehingga pergerakan ini tidak akan bisa jalan. Hati-hati di sini. Hati. Jadi yo gak apa-apa, tapi yo aja nemen-nemen. Hati-hati di sini. Itu kategori apa yang dilakukan tidak sama dengan keinginan. Ini bahaya, sangat bahaya sekali. Abu Lu'lu' ini orang munafik pada zaman sahabat. Abu Lu'lu' ini yang membunuh Khalifah Umar bin Khattab.
Karena Khalifah Umar itu seorang khalifah yang adil, khalifah yang tegas, akhirnya dianggap menghalang-halangi keinginan, akhirnya dibunuh Khalifah Umar. Ini adalah perbuatan orang-orang. Sampai ketika hidup di masyarakat itu akan mengalami banyak tantangan. Idealisme itu harus, idealnya seorang muslim seperti ini harus. Tapi ketika hidup bermasyarakat, Anda akan mendapati banyak hal yang berlawanan dengan idealisme. Ini harus pandai mengingat. Kudune wong Islam itu gak seneng rasa-rasa, nyatanya akeh sih, kan gak cocok ya. Kudune wong Islam itu seneng sedekah, kenyataannya banyak sih gak seneng sedekah. Anda harus siap menghadapi kenyataan seperti itu. Mulai gak siap, maksudnya koyok sing ngebom di Makassar, jadi wong gak siap, itu wong putus asa itu. Delok bumi kok sumpek mengalami gak cocok dibomi kabeh, kan begitu. Itu artinya orang yang tidak siap menghadapi tantangan. Idealis itu harus wajib. Kalau Anda tidak punya idealisme, Anda tidak akan punya tujuan. Tetapi harus mampu mengendalikan idealisme. Enggak duwe idealisme urip yo senengan, enggak punya tujuan. Harus punya idealisme, tapi harus realistis. Kenyataannya umat seperti ini, maka harus dibangun pelan-pelan. Jadi dunia itu tempatnya campur, kebaikan, kejelekan berkumpul jadi satu. Itu sifat dunia. Jadi Anda jangan berharap di dunia ini bertemu dengan orang baik saja, itu keliru. Dunia ini tempat campur, api elek campur dari situ. Nek kepingin panggonan sing api salah tempat. Iku omongane swarga. Anda salah tempat. Selama hidup di dunia itu tempat bercampurnya kejelekan dan kebaikan. Maka harus siap. Kok ono kanca, ono dulur, ono tangga punya sifat munafik, Anda harus siap. Harus siap menghadapi orang-orang seperti itu. Nah, bagaimana merubah dari sifat munafik itu menjadi sifat yang baik. Oh dilalah, pun harus gede, dilalah, sepatu rapi. Bojone dhewe sing duwe sifat munafik, harus siap. Gak cocok aku bojo kok munafik pegat. Nemu meneh munafik meneh pegat. Terus sampai kapan berusaha model? Nah, ini realistisnya hidup di dunia itu seperti itu. Maka kita harus menyiapkan mental. Harus berani menghadapi tantangan. Faidah damatil ummah, maka ketika umat itu sembrono ala dalika menghadapi permasalahan ini, ketika umat terjangkit sifat munafik kemudian meremehkan, mengabaikan, hina min dhahri min ghairi an tabahasa bahsan daqiqan serta tidak melakukan analisa yang cermat. Bisa bantu program-program perencanaan kegiatan kok gak melaku, harus dianalisa dengan cermat. Nawana bakhaso fahsan hakimah, serta meneliti dengan seksama, dicermati betul, diteliti betul satu persatu. Kenapa kok tidak tercapai? Jadi dalam organisasi itu jangan asal membuat kegiatan, tetapi harus punya target pencapaian. Gawe acara, apa acara peringatan maulid, targetnya apa? Harus ada. Itu Islam itu mengajarkan seperti itu. Targetnya apa? Was targetnya
penduduk kita, warga kita itu sekitar anggaplah 2000 orang. Targetnya 70% hadir. Target berarti. Bila kita punya target, maka kita akan punya mekanisme, punya sistem, punya cara untuk mengejar target. Kalau kita nggak punya target, maka kita akan melakukan itu asal-asalan. Terus ini yang jadi pangeran. Terus ini seperti yang dilakoni untuk sembuh apa jadi pangeran. Lo nek ngono gak usah kadang apa dia sapa jadi pangeran. Ya ono sing ngeteli sedaya dipangan, gak ono ya sapa jadi melet-melet tawon. Itu Islam. Laisal Islam illa bil jamaah wala jama'ata illa bil imam. Tidak disebut Islam bila tidak berorganisasi, dan tidak disebut berorganisasi tanpa adanya kepemimpinan. Sholat contohnya ono imam. Kepemimpinan itu tidak berarti pemimpin, tapi mekanisme organisasi, sistem organisasi. Contohnya sholat ono makmum, ono imam. Nek makmum masbuk, makmum yang datang telat, caranya seperti ini. Kan begitu. Nek imam batal, caranya seperti ini. Sistem. Tidak disebut Islam tanpa berorganisasi. Tidak disebut organisasi tanpa adanya sebuah sistem. Berarti Anda harus menguasai sistem. Berat itu, kalimat itu berat sekali. Ono wong wis masalah wae, tapi selama ini perlu dipertanyakan. Dia itu kafir butuh, tapi perlu dipertanyakan. Kita lanjutkan. Lita'arifu tilkal. Aku ini mati kapan terus. Lita'arifa supaya ngerteni tilkal jursumatal maudu'atan. Untuk mengetahui, membahas dan meneliti dengan cermat itu, untuk mengetahui penyakit-penyakit yang diderita oleh umat. Fatas'an ibadatiha, dan untuk membasmi penyakit-penyakit itu. Wa ta'lama kunha maradiha, serta untuk mengetahui hakikat munculnya penyakit. Jadi menganalisa, meneliti dengan seksama itu bertujuan untuk mengantisipasi serta menghilangkan penyakit-penyakit munafik yang ada di dalam organisasi. Fatudawiyatu bidawa'in najih. Bila telah menganalisa, maka Anda akan bisa mengobati dengan obat yang manjur. Jadi kalau ono moro neng dokter sadurunge diperiksa ditakon keluhannya apa Pak? Kadang sih begitu. Nah, ditakon, kalau ini ngeluh Pak, ngeluh wis boten ukuran ngeluh. Ada keluhan yang lain enggak ada. Mulai kapan? Kalau ditanya di seminggu terakhir ini, sebelumnya enggak pernah. Bulan kemarin kurang bingung, dicek karo tiba-tiba nek nemu main tanggal tuwek tok. Dianalisa, yang menganalisa adalah dokter, berarti orang yang lebih tahu. Maka perlu Anda untuk selalu konsultasi dengan orang yang lebih untuk menganalisa supaya berjalannya organisasi itu menjadi. Demikian pula ketika Anda nanti bekerja atau sekolah, dalam ruang lingkup Anda sekolah, Anda punya target. Aku kepingin menguasai matematika. Anda harus konsultasi, konsultasi dengan orang yang lebih ahli. Dan begitu kan, alurnya seperti itu. Kita lanjutkan. Karena akibatu amriha, akibat yang dimunculkan in khalali rawabita,
apabila kita tidak menyikapi dengan menganalisa, meneliti serta mengobati, maka akan terjadi perpecahan umat. Nah, akan terjadi perpecahan umat. Sing jaluk ke tengah apa ya gak belum tandang. Sing jaluk ke kalau ini kayak gak belum lihat. Kan ada penyakit seperti itu. Ini dianalisa untuk diobati. Bila dibiarkan nanti akan muncul perpecahan pasti. Wa fasadal akhlaqi, dan akan menjadi rusak akhlak di dalam organisasi. Kita berorganisasi ini urusan agama, maka harus dimurnikan itu. Nanti sampai harus mulai besar, organisasinya mungkin berganti. Sekarang remaja masjid, nanti kerja organisasinya perusahaan itu organisasi yang profit, mencari duit, tapi tetap aturan agama jangan ditinggal. Nah, ini penting sekali. Wa hunakal mautul akbar, dan ketika kita tidak melakukan ini, tidak melakukan pencegahan terhadap sifat-sifat munafik ini, maka akan terjadi kematian yang besar. Umat menjadi mati, kegiatan menjadi tidak ada, sebab terjadi perpecahan, akhlaknya jelek. Terjadi perpecahan. Nah, ini bahaya sekali. Akhirnya menjadi mautul akbar, kematian yang besar. Allati yamul ummata milau wujud fatakunu ma'al haliki, yang kemudian ketika penyakit ini menjalar, maka akan mengubur umat, terkubur bersama dengan orang-orang yang rusak. Kita pernah mengalami, mungkin misalkan sisi waktu sekitar tahun berapa ya? 2008-an mungkin, 2008 kurang lebih, di masyarakat kita ini pengajian itu sepi. Sing ngaji wong limo, wong iku, bahkan sering tidak ada. Pada suatu ketika pas hari raya itu, si tua-tua ke rumah bisa diskusi bagaimana masjid ini supaya ramai, supaya masjid ini menjadi meriah. Jawaban saya ya saya kata dulu yang ping ramai diopong masjid itu ramai wong hilang. Ternyata serius pembahasannya. Akhirnya punya kesepakatan bagaimana semua konflik yang ada dalam masyarakat ini jangan sampai masjid menjadi korban, jangan sampai kegiatan keagamaan menjadi korban. Urusan senang gak senang itu pasti ada, cocok gak cocok pasti ada. Akhirnya mulailah alhamdulillah kegiatan-kegiatan keagamaan kita mulai, tapi ini bukan sebuah kebanggaan, bukan sebuah kebanggaan. Kenapa? Mungkin itu serba ngaji, tapi paham apa enggak? Dia dulu kan paham. Ngaji ini bolak-balik paham dulu belas, ini susah. Juga PR besar bagi kita. Dengan jumlah warga sekitar 5.000 orang, sing melu ngaji wong 200, berapa persen? Kan masih sangat kecil sekali, sangat kecil. Jadi PR besar sekali. Jadi PR besar bagi kita, bukan sebuah keberhasilan, hanya peningkatan, hanya begitu saja, hanya begitu saja. Para jamaah, kami tambahkan keterangan. Rasulullah menyampaikan al-muslim mahjubun bil muslim. Orang Islam itu terhalang oleh orang Islam yang lain. Ini diperingatkan oleh Rasulullah. Jadi yang menghalangi umat Islam itu bukan orang kafir, tapi orang Islam itu
karena muncul sifat munafik. Itulah sama ada seperti gede nanti Anda akan membuktikan kalimat-kalimat. Terus nyambut gawe kerja saling sikut, saling karo koncone dhewe sing padha muslim. Kan susah ini. Susah. Hanya untuk urusan rebutan duit. Mentalnya sudah mental seperti itu. Jangan pernah ini bagi saya ini hal yang sangat tabu. Orang kegiatan kok terus takon. Makanya ojo takon. Bagi saya sangat tabu sekali. Mental apa sebenarnya? Gelem kegiatan ya ono. Itu tabu sekali. Jadi gak usah ngomong lah, tapi panitia ya kudu paham. Gak usah ngomong lah, gak usah dibahas itu. Kegiatan ini apa maknanya apa sih? Jangan. Tapi pengurus ya butuh paham. Jangan dibicarakan hal seperti itu. Nanti akan terbangun mental badrokan. Enggak baik. Enggak usah dibahas seperti itu. Tapi pengurus harus paham. Nah, itu cara melayani itu seperti itu. Rasulullah juga mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadis, salah sunnah fihi fahuwa munafiqun. Ada 3 yang menjadi tanda orang munafik. Wa in shalla wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Walaupun dia melakukan puasa Ramadan, walaupun dia melakukan sholat yang rutin berjamaah, wa za'ama annahu muslimun, walaupun dia menyatakan dirinya adalah orang yang muslim. Apa 3 tanda itu? Idza hadasa kadzdzaba. Ketika berbicara dia dusta. Omongannya bohong. Jadi tolong timbali wujud kanca. Nek guyon ra apa-apa, nek guyon. Nek guyon ndak apa-apa, tapi serius ya jangan. Zaman Rasulullah itu ada sahabat yang senang guyon, namanya Nu'aiman al-Ansari. Ini sahabat yang hobi guyon, nemen hobi guyon. Jadi saking hobi guyon sampai semua sahabat itu paham kalau Nu'aiman itu senang guyon, sehingga tidak dianggap serius. Nah, suatu ketika Nu'aiman itu jagongan sama para sahabat bersama Rasulullah. Terus ono bakul liwat. Kalau saya ini bakul sego goreng liwat, diceluk. Pak mriki. Panjenengan ku kersa sego goreng. Iya gak mau. Pak sego goreng anu kabeh. Begitu serampung dahar kabeh, Nu'aiman matur. Panjenengan ku sakniki kantun bayar. Tidak pernah aja. Sakniki kantun bayar. Kanjeng Nabi ya, Bu. Lah kok sing pesen kowe kok. Jare nawani. Kula niku kepengin sedekah panjenengan tapi mboten ada duit Kanjeng Nabi. Makane kula celuk, aku sentek Kanjeng Nabi. Ayo sapa sing duwe duit bayar ono. Ini Nu'aiman. Aja kok tiru, bangkrut kanca lain. Nu'aiman. Ada lagi. Ada sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi Maktum sahabat sing utang. Dari Rasulullah. Suatu ketika habis sholat jamaah wiridan selesai, Abdullah bin Umi Maktum itu ngadep, hamam, jeding, aku kudu nguyuh, terpongnya jeding karena buta. Kali Nu'aiman cekel, tangannya ditutup. Wis pak, setelah jeding sudah nguyuh. Padahal enggak dihukumnya masjid. Akhirnya didekek di belakangnya Sayyidina Utsman. Wis Pak, sama jeding nguyuh. Sayyidina Utsman saya berkulit kan. Akhirnya Abdullah bin Umi Maktum karena merasa diantarkan ke kamar mandi nguyuh. Sayyidina Utsman diwiwi. Lah iki guyone Nu'aiman. Ojo kok lakoni diantemi kanca. Jadi boleh bercanda tapi ada batas. Tandanya orang munafik pertama bila berbicara dia
Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Ketika dia berjanji, dia melanggar. Hati-hati. Ketika berjanji dia melanggar, tidak menepati janji. Jadi ojo gampang gawe janji. Nek gawe janji gak iso nglakoni sadurunge waktune dihubungi. Sesuk janjian yo nanti dolan kumpul jam 8. Kok enggak iso? Jam 8 kurang seperempat telepon. Kurangnya aku gak iso. Caranya seperti itu. Tapi ojo sering-sering. Ojo sering-sering gak iso. Nah, itu padha wae. Apabila dia berjanji dia ingkar. Tanda yang kedua. Wa idza tumina khana. Ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Setiap kita itu diberi amanah. Amanat sebagai makhluk ciptaan Allah. Maka kita mempunyai kewajiban untuk menghamba kepada itu amanat. Dikai meripat amanat sama Gusti Allah. Titipane Gusti Allah. Sok bakal ditakoni mripatmu kok gawe apa? Akeh endi digawe maca Quran apa maca Quran? Ditakoni. Kira-kira akeh endi sampeyan? Boten Pak, kula boten Pak. Maca Quran boten, tapi nek ndelok HP rutin. Apa bedane terus sampe? So ditakoni. Kuping amanate Gusti Allah. Nanti akan dipertanyakan amanat itu dijaga dengan baik atau setiap kita itu diberi amanat. Setiap kita dalam organisasi kita juga diberi amanat. Ono bagian peribadatan, bagian itu amanat juga. Pak Kulo namu anggota, Pak Kulo namu jadi koordinator, gak oleh muni. Tak boleh. Setiap kita mempunyai amanat. Tanda orang munafik ketika diberi amanat, khona dia berkhianat. Nauzubillah min tanda-tanda orang. Kita lanjutkan. Fa'uhidatum ma'asyarun nasihin. Fa'uhidatum nyunangi panraksa Hum ing sira kabeh ma'asyarun nasihin. Wahai para pemuda, antakulu yen ana sira kabeh minal munafiqina saking golongane wong munafik. Ihdaru wadiya sira kabeh an yadabbar yen to dremet fi qulubikum ing dalem ati sira kabeh. Dabibun nopo kegermetan darulai ing mengkono-mengkono sing mebut al asrori wong kang ora kabeh. Fatamassaku moko ngenani kuning sira kabeh apa annaru geni wa ma hiya ilan narun lan ora ono ilan narun kejaba geni iku takrifu moko geni al aqdara wal yabisa ing ijo-ijoan maksude tanaman wal yabisa lan barang sing garing. Pada ja'alku moko dadi apa rubul ummah hancurnya umat, dawarisa hancur leburnya umat. Maka wahai generasi muda, hendaklah kalian semua menghindari sifat munafik. Jauhilah ketika sifat munafik itu mulai menjalar di dalam hati. Jadi kalau ada tanda-tanda aku itu tiba-tiba nek ngomong kok seneng bujuki, mulai dihindari. Kalau soal tanda-tanda aku ini nek janji kok seneng ingkar, mulai dirubah. Karena bila itu diteruskan sama halnya bunuh diri, membunuh masa depan kita sendiri. Amat sangat berbahaya. Iklamu ruwa sira kabeh ra'akumullah muga-muga ngreksa kulen sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Ala ta'rifil ummah ing tese meruhake umat bin kelawan sifat munafik. Wa tahdiriha lan ngedoliha ing sifat munafik kaidahum rekodayane wong munafik. Takunu makono sira kabeh minal qaumi sholihina saking golongane kaum sing padha saleh. Allah ta'ala Gusti Allah ma'as-sa'ina iku ma'as-sa'ina sartane wong kang usaha
Liraddi kaidil munafiqina, liraddi amr nolak kaidil munafiqina, rekod doyone wong munafik. Litakun ummah supaya ana sapa umat iku fi ahlal ilmina ing dalem ahlal ilmina panggonan sing dhuwur kabeh. Para jemaah, ketahuilah bahwasanya Allah itu akan selalu menolong orang-orang yang berupaya menjelaskan sifat-sifat kemunafikan dan bahayanya sifat munafik kepada umat. Allah itu akan selalu menolong orang yang berupaya mengobati penyakit munafik di dalam organisasi. Yang ketika itu dilakukan, maka orang ini akan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang soleh, serta orang-orang yang berupaya agar organisasi itu tidak terseret pada tipu dayanya orang-orang munafik. Jadi kok orang wong sing gembos-gembos, dalam waktu ngurusi masjid gak perlu masjid itu melaku kok sakal melaku ini. Terus ini ngurusi nyambut dari hati-hati itu tipu dayanya orang-orang munafik. Hati orang-orang yang berupaya menghindarkan diri dari tipu daya orang-orang munafik, maka orang itu akan mendapatkan pertolongan Allah. Arab ditulungi, terus akan mendapatkan kemudahan. Litakuna ummatan bi a'lal ilmi, maka orang yang mau berjuang seperti itu dicatat oleh Allah adalah orang yang menegakkan agama, sehingga umat itu mencapai derajat yang para jemaah sampai situ dulu menerangkan tentang sifat. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Misalkan dalam sebuah komunitas itu ada orang yang mempunyai tanda-tanda seperti ini. Bila berbicara dusta, bila janji tidak ditepati, bila diberi amanah dia khianat, apa yang dilakukan itu hanya untuk kepentingannya sendiri, tidak mengutamakan kepentingan bersama, kepingin mengarah, kepingin macam-macam lah ya. Bagaimana cara mencari? Bila telah dianalisa dengan cermat, maka kemudian diobati dengan obat yang mujarab. Apa obat yang mujarab? Terkadang ketika kita mengetahui teman kita, sahabat kita itu terkena penyakit ini, kalau kita yang mengingatkan itu tidak bisa, menjadi salah paham. Caranya bagaimana? Melalui lewat orang lain. Dan terkadang pula bila lewat orang lain ditegur, awak menipu, lek janji ojo, itu menjadi salah paham juga. Apa obat yang paling mujarab? Sebenarnya obat ini telah Anda lakukan. Obat paling mujarab itu tidak ada lagi kecuali ngaji. Seperti itu. Karena dengan keterangan seperti ini, kita membahas satu persatu tanpa disadari mereka telah paham, tanpa ada maksud menyindir, menegur atau apa. Nah, ketika itu terjadi, bar ngaji rano bab munafik, maka ketika besok koncone melakukan seperti itu, kayak ngaji ini kan selesai. Itu lebih
untuk diterima. Ringkasnya, jadi ya semenjak ya sekitar 15 tahun yang lalu saya memulai keliling untuk wilayah Surabaya itu, terutama daerah-daerah perkotaan. Itu kegiatan ngaji itu tidak banyak peminatnya. Melihat satu daerah kampung itu yang dilihat pertama itu tempat majelis ilmu. Kalau majelis ilmunya sepi, itu sebuah pertanda masyarakatnya hatinya keras. Bisa dilihat sih. Tapi kalau majelis ilmunya ramai, banyak peminatnya, maka berarti mereka telah paham agama. Hatinya lebih lunak. Maka kuncinya cuma di sini. Kuncinya cuma jadi kalau kita mengingatkan orang langsung mungkin tidak diterima, tapi lewat orang. Caranya diajarkan dengan mendengarkan itu, maka dia akan ada berubah. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Saya pernah menangani kasus daerah sebelah utara sana, kampung sebelah utara, daerah Luwut Medan sana. Jadi di kampung itu yang ditokohkan ada 3 orang. Lucu kasusnya. Jadi ini acara namanya tahlil itu, dari 3 orang itu salah satu gak kebagian ini. Oh subhanallah, golok itu sesarulah. Ini kan penyakit gini. Akhirnya pengurus itu konsultasi. Terus pun dipakai, gampang. Itu kok nomik jadi pernah mulai jadi bareng. Ya kenapa itu terjadi? Ya karena mereka tidak mau ngaji. Mereka merasa sudah mampu, sehingga tidak mau memperdalam. Kewajiban thalabul ilmi itu tidak hanya santri. Hadisnya tidak menyebut itu. Faridatun ala kulli muslimin. Kalau dalam ilmu tata bahasa Arab, thalabul ilmi faridatun. Faridatun itu sifat mubalaghah dalam ilmu tata bahasa Arab. Sholat 5 waktu fardu, puasa Ramadan fardu. Tapi thalabul ilmi tidak, bukan fardu tapi faridatun. Fardu itu artinya wajib. Faridatun apa? Nemen wajib. Jadi lebih tinggi lagi. Karena itu asas. Ilmu salah gak iso sholat. Sholatnya mesti salah. Gak tahu belajar posonya mesti salah. Pasti sudah